Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga spiritual yang saya alami secara pribadi. Izinkan para sedulur di kesempatan malam hari ini, saat ini, saya ingin menceritakan tentang sedikit sejarah dari Dog Jumeneng atau Masjid Sang Saka Ratu dan kerahasiaan tempat duduknya Sunan Gunung Jati ketika berzikir di dalam Masjid Dog Jumeneng. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan yang sudah mensubscribe, saya ucapkan matur kesuwun sangat. Dan yang selalu silaturahmi melalui komentar, saya juga ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezekinya para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Di malam hari ini, kebetulan di malam Jumat, saya menuju ke Masjid Dog Jumeneng atau Masjid Sang Saka Ratu. Bagi para sedulur yang sudah pernah ke Gunung Jati atau ke Astana Gunung Jati, sudah tidak asing atau sudah pernah tahu, pasti di situ ada yang namanya masjid yang terkenal dengan nama Dog Jumeneng. Masjid ini merupakan bagian dari komplek Astana Gunung Jati, komplek makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon beserta keturunannya. Terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Masjid ini didirikan tidak lama setelah Astana Gunung Jati dibangun, yaitu sekitar abad ke-15 atau sekitar tahun 1470 Masehi. Sebelum kita beranjak kepada sejarah selanjutnya, saya ingin mengajak para sedulur untuk berjalan-jalan di sekitar lokasi Masjid Dog Jumeneng. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tempat parkir, para sedulur dikenakan biaya untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp3.000 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Kemungkinan biaya ini meningkat di malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon dan hari besar Islam. Masjid yang berada di tengah lokasi pemukiman padat menuju ke Masjid Dog Jumeneng, sedulur harus berjalan berbelok-belok, menelusuri gang kecil, melewati rumah penduduk, warung-warung kelontong, dan parade barisan pengemis. Jadi, siapkan dana sedekah yang lebih buat mereka. Jangan heran jika memberi satu, yang lain juga akan meminta. Itulah uniknya yang jauh bahkan mendekat, bagai artis yang diburu untuk diminta tanda tangannya. Tanpa disadari, sudah banyak yang mengelilingi, entah dari mana mereka datangnya. Sampun. Wis sampun deh, sampun. Nggih, sampun.
Nggih, sampun, sampun. Sampun, sampun. Sampun, Ibu. Sampun, Mat. Nggih. Nggih, sampun, sampun. Sampun. Nggih, sampun. Ketika sudah sampai di teras masjid, banyak interior berupa keramik-keramik yang menempel pada dinding tembok masjid. Di situ banyak peziarah yang duduk ngobrol ataupun berzikir, bahkan ada yang sambil tidur atau ketiduran. Di ujung teras masjid terdapat tempat wudhu dan WC umum, dan para sedulur bisa memanfaatkan fasilitas yang terdapat di Masjid Dog Jumeneng sesuai dengan fungsinya. Di area Masjid Dog Jumeneng terdapat 7 sumur keramat, salah satu sumur kemuliaan, sumur yang terletak di sebelah kanan masjid, dan sumur ini banyak dikunjungi oleh peziarah baik dari masyarakat sekitar, kota dan daerah lainnya di seluruh Nusantara, bahkan dari Malaysia yang mengambil air sumur ini bukan orang biasa saja. Para artis ibu kota banyak yang datang ke sini, yang konon katanya airnya berguna untuk penyembuhan dan untuk kemuliaan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Di teras masjid juga terdapat beduk tua yang asalnya dari abad ke-16. Juga terdapat koleksi mushaf Al-Quran tulisan tangan yang tersimpan di lemari kaca. Konon usianya sudah ratusan tahun. Di ruangan utama masjid ditopang 16 tiang kayu. 16 tiang kayu ini terdiri dari saka guru dan 12 saka rawa. Tiap tiang diameternya kira-kira 30 cm. 6 saka guru artinya tiang penyangga struktur bangunan utama. 12 saka rawa artinya tiang penyangga struktur bangunan tepi atap. Atap tajuk, atap bentuk limas, dasarnya persegi dengan satu puncak di tengah. Keunikan lain di masjid ini, jika hari Jumat ada tradisi yang adzannya dikumandangkan oleh 4 muadzin. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama tadi para sedulur jalan-jalan di sekitar lokasi Masjid Dog Jumeneng. Jadi akan saya tambahkan para sedulur, di Masjid Dog Jumeneng ini seperti yang tadi para sedulur lihat videonya, bahwa masjid utama di situ dibuka setiap malam Jumat dan juga ketika hari Jumat. Di lain hari itu masjid utamanya itu ditutup para sedulur. Jadi kalau para sedulur ingin masuk ke masjid utama Dogit Jumeneng, mangga silakan di malam Jumat atau di hari Jumat, karena di situ juga diadakan pelaksanaan untuk sholat Jumat. Dan uniknya yang mengumandangkan itu ada 4 muadzin untuk adzannya. Unik para sedulur. Jadi di Sangsi Tarasa ada 7, di Masjid Dog Jumeneng ada 4 muadzin. Baik, dilanjut untuk sejarahnya. Menurut sejarah, Putri Karawang memberikan bantuan atau sumbangan hartanya untuk mendirikan masjid di Gunung Sambung atau Nurgiri Citarasa yang bernama Dog Jumeneng atau Masjid Sang Saka Ratu. Dog Jumeneng sendiri mengandung pengertian dog yang artinya anteng atau dodok atau diam. Dalam bahasa lainnya, itikaf, mengajarkan kita untuk berjiwa tenang dan istiqomah.
konsentrasi dalam melakukan sebuah pekerjaan berupa ibadah kepada Sang Gusti Allah SWT. Sedangkan kata jumeneng berarti menjadi diri sendiri dengan kesejatian insani menjadi insan yang telah menyempurnakan pelaksanaan ibadah itu sendiri sebagai tugas hidup sebagai Abdullah, dan jadilah yang menempati makom tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di versi sejarah yang lainnya para sedulur yang sudah banyak beredar yang ini nih, bahwa katanya dahulu Syekh Kuro, ulama asal Karawang, menghadiahkan bangunan masjid itu untuk syiar dakwah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Menurut cerita, Syekh Kuro memindahkan masjid ini dari Karawang ke Gunung Jati dengan cara diterbangkan, yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah muncul secara tiba-tiba. Terkadang ini yang menjadi suatu pertanyaan bagi saya pribadi. Konon katanya juga Masjid Sangsuta Rasa dibangun dalam satu malam, dan yang ini dokumen yang diterbangkan dan langsung ada di situ secara tiba-tiba. Apakah tidak ada suatu syariat atau proses dulu dalam pembangunan di situ? Dalam arti kata, kok buru-buru banget gitu dalam arti mewujudkan sebuah masjid? Saya rasa pasti ada suatu prosesnya. Bukankah kita juga harus bersyariat, baru bertarekat, ke hakikat, dan juga ke makrifat? Syariat adalah proses. Prosesnya itu adalah sesuatu yang mengandung unsur suatu teori dan pelaksanaannya kepada tarekat atau tirokat bahasa Jawanya. Itu sedulur, tapi ini dikembalikan semua kepada para sedulur-sedulur. Ini hanya untuk diri saya pribadi, hanya sekedar dalam arti pikiran saya. Mohon ampun para sedulur jika salah. Namanya juga berpikir. Bukankah di Al-Quran juga Allah menyuruh kita untuk selalu berpikir? Jadi tempat kerahasiaan apa yang seperti yang sudah saya katakan di awal pertemuan tadi? Kerahasiaan tempat duduknya Kanjeng Sunan Gunung Jati tatkala berzikir di Masjid Dokumeneng, yaitu di sekitar depan tempat imam, sebelah kanan dari pintu utama. Nah, seperti ini gambarnya yang sudah saya digaris bawahi. Nah, yang digaris tebal itu, itulah tempat duduknya beliau. Kenapa saya berkata demikian? Karena pada saat itu, sudah lama ini, ketika saya lagi berzikir di dalam Masjid Dokumeneng itu, ada bapak-bapak ya mungkin hampir sepuh di belakang saya. Ketika saya sudah selesai berzikir, bapak-bapak itu bertanya, enak ya dek duduk di situ, mantep. Oh enggak pak, kata saya itu. Kenapa pak? Atau kenapa pak? Disitulah tempat duduknya Kanjeng Sinuhun, katanya beliau seperti itu. Dan ciri-cirinya adalah lantainya itu agak sedikit cekong, agak sedikit landai seperti ini, dulu cekung, pas buat pantat. Dan kalau tidak salah, di sebelahnya juga ada satu, ciri-cirinya adalah keramik. Jadi keramiknya itu agak sedikit nggak nempel. Jadi kalau kita berdiri atau duduk di situ tuh bunyi kretek-kretek seperti itu. Mangga silakan dicari di garis yang sudah saya berikan di situ tandanya. Ini juga kata beliau dan memang enak dulu. Dan saya mengulangi lagi tatkala malam hari ini berzikir di situ, alhamdulillah. Ketika saya berzikir di depan barisan saya itu kosong, yang ada di bagian belakang semua. Ketika saya selesai, baru banyak orang-orang yang sholat sunnah atau berzikir ke depan semua. Wallahu alam, enak sekali di situ. Mangga silakan pakai dulu, dicari di situ ya. Itu saja para sedulur. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari Masjid Dokumeneng itu adalah mengandung pengertian bersikap
istiqomah dalam melaksanakan sholat dan berkeyakinan yang teguh dengan menerapkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai kesejatian diri sebagai hamba Allah. Itu para sedulur yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata lan ucapan munalan munikula yang kurang berkenan di hati para sedulur. Bagi para sedulur yang ingin memberikan sodakonya kepada Saung Mas 81, mangga silakan klik kolom yang bertuliskan terima kasih atau super thanks-nya. Mangga silakan. Mugi-mugi yang sudah bersedekah Allah melipat gandakan rezeki para sedulur-sedulur semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.